Shalom sahabat Suar dimanapun Anda berada, kita berjumpa di dalam Tea Time, Teologi, Etik, and Apologetik, sebuah acara yang akan mengupas tentang kehidupan berjemaat, kekristenan, ataupun edukasi. Kita bahas di dalam gaya yang kasual dan relevan, tetapi tentunya berdasarkan dengan nilai-nilai Injil serta kekristenan. Saya, penginjil Yogi Fitra Firdaus, akan memandu jalannya Tea Time kita pada hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, karena saya sudah ditemani dengan seorang narasumber, yaitu Pendeta Hendra Ray, seorang hamba Tuhan yang banyak berkecimpung di dalam topik-topik mengenai kekristenan dan budaya Tionghoa. Dan masih di dalam nuansa Tahun Baru Imlek, Tea Time hari ini pun kita akan membahas mengenai budaya Tionghoa dan penginjilan. Apa kabar Pak Hendra Ray? Biasa di luar, bukan luar biasa. Biasa di luar, bukan luar biasa. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Pak Hendra Ray, dan mungkin sebagian dari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga sudah mengenal Pak Hendra Ray, orang yang banyak berkecimpung di dalam budaya Tionghoa. Ya. Nah, Pak Hendra Ray, sesuai dengan tema kita hari ini nih, mengenai budaya Tionghoa dan penginjilan, kita akan membahas beberapa topik tentunya yang berkaitan dengan budaya-budaya Tionghoa. Ya. Pak Hendra Ray, kalau kita perhatikan di negara kita 20 tahun terakhir ya, ekspresi budaya Tionghoa melalui perayaan-perayaan, terutama perayaan Imlek itu dirayakan secara luas, tak terkecuali di dalam orang Kristen ataupun gereja-gereja Kristen gitu ya. Bahkan kalau kita perhatikan, Imlek sudah masuk ke dalam sebuah upacara liturgi. Ada kebaktian perayaan Imlek di dalam gereja-gereja Tionghoa. Nah, berbicara mengenai Imlek nih, Pak Hendra Ray. Sebetulnya bagaimana kita sebagai orang Kristen nih memaknai perayaan Imlek ini? Ya, jadi kita harus melihat kacamata antara iman dan budaya. Richard Niebuhr, seorang ahli budaya yang Kristen, menggambarkan bagaimana sikap Kristen terhadap budaya. Satu, Kristen dan budaya tidak ada hubungannya. Atau budaya melebihi iman Kristen. Kemudian Kristen itu bercampur dengan budaya. Ya. Dan Kristen itu menyoroti budaya. Dan terakhir, Kristen itu memanfaatkan atau mentransformasi budaya. Jadi kalau kita percaya bahwa semua manusia jatuh dalam dosa dan dunia ini sudah berdosa, maka kita tidak bisa lepas daripada yang namanya keberdosaan. Dan kalau kita diselamatkan karena kasih anugerah Tuhan semata, itu terdampak juga bahwa tidak ada kok budaya yang benar-benar suci di hadapannya, termasuk yang kita sebut budaya Kristen pun, itu kan tercampur dengan berbagai macam latar belakang bagi terutama oleh orang yang membawakannya. Jadi menurut saya Imlek apakah bisa diterima oleh orang Kristen? Saya bilang mengapa tidak. Ya, memang di Indonesia ini Imlek, khususnya Indonesia dan Tongnan, orang bilang itu Asia Tenggara, dan meliputi sekitar orang Tionghoa di seluruh dunia sekitar paling banyak 20% merayakan Imlek sebagai perayaan Konghucu. Kita dapat lihat di tahun budayanya. Kalau kita googling di Indonesia, berapa tahun Imlek tahun 2022, maka mereka akan mencatat 2573. Cara dapatnya 2573 dari mana? 2573 dikurangi 2022 tahun sekarang, ditambah tahunnya kelahirannya Konghucu, yaitu tahun 551 sebelum Masehi. Jadi 551 sebelum Masehi tambah 2022 sama dengan 2573. Kenapa ada 2573? Karena memang pengaruh budaya Konghucu, dan yang mengagum Konghucu itu paling banyak di Asia Tenggara, termasuk 99% Tionghoa Indonesia. Ya, Konghucu kita harus menghormati, sekarang diterima sebagai satu agama, dan kita harus menghormati itu ada. Ya, tetapi budaya Imlek ini sendiri sudah ditemukan jauh lebih dulu sebelum Konghucu.
Kita bisa lihat salah satu sumber terpercaya misalnya China wikipedia.org menuliskan bahwa Chunjie itu lebih dari seujian. Ya, jadi lebih dari 4.500 tahun yang lalu. Ya, jadi udah dirayakan. Ya, jadi orang-orang China daratan dan 80% Tionghoa Indonesia dunia merayakan tahun Imlek tahun 2022 ditambah tentang ditetapkannya oleh Huangti 2698, maka tahun sekarang ini bisa lihat menjadi tahun 4720 lengkap dengan segala simbol-simbol dan yang terkerat di dalamnya. Jadi ada banyak sumber-sumber literatur dari Beijing termasuk dari Sohu. Kalau mau bicara budaya Tionghoa, salah satu sumber selain Wikipedia adalah sumbernya mereka dari Beijing Sohu menuliskan bahwa Imlek sudah ditemukan bukti-buktinya lebih dari 2000 tahun sebelum Masehi sudah dirayakan. Jadi kita menghormati teman-teman kita yang agama Konghucu. Saya menghormati Konghucu sebagai orang termasuk salah satu dari orang paling pintar pernah dilahirkan di Tiongkok, tetapi sejarah Imlek sendiri jauh lebih dulu dari Konghucu. Berarti ada pergeseran makna ya, Pak Hendrare, dari awalnya sebetulnya sudah dirayakan bahkan 4.500 tahun sebelumnya, lalu dimaknai berbeda oleh orang-orang Tionghoa di Indonesia dengan keyakinan bahwa Imlek itu berkaitan dengan Nabi Konghucu. Ya, gitu ya. Oke. Musa tadi menarik sekali waktu Musa mengambil satu pendekatan Richard Niebuhr itu ya, soal antara kekristenan dengan budaya. Lalu salah satunya adalah bagaimana Kristus itu mentransformasi budaya, gitu ya, Musa. Nah, Musa kalau berbicara mengenai budaya Tiongkok, budaya Tionghoa gitu ya, termasuk di dalam Imlek, maka seringkali kita tidak bisa memisahkan antara produk budaya, ekspresi budaya dengan simbol-simbol tertentu, gitu ya. Dan tentunya tiap orang, termasuk orang Tionghoa yang beragama Kristen itu memiliki persepsi terhadap simbol-simbol budaya yang seringkali justru menjadi salah kaprah gitu ya, Musa. Nah, di dalam pengalaman Musa dan pembelajaran Musa gitu ya mengenai budaya Tiongkok, apakah ada kesalahan persepsi dari orang-orang Kristen Tionghoa di dalam memaknai simbol-simbol tertentu gitu, Musa? Ya. Jadi saya lebih cenderung bagaimana kita menerangi. Bukankah Tuhan Yesus bilang, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Walaupun juga ada nasihat daripada Alkitab sendiri, hati-hatilah terhadap filsafat-filsafat yang kosong, ya, supaya tidak merebut kamu dari kepercayaan, keyakinan terhadap Injil Yesus Kristus. Jadi, kalau kita lihat percampuran budaya, itu karena kita lihat perkembangan zaman dulu zaman tanpa kebenaran, ya, Maleakhi sampai Yesus Kristus abad ke-8. Kemudian zaman modernisme, zaman di mana penyingkapan kebenaran. Maka mulai dari Tuhan Yesus Kristus dan penemuan-penemuan yang ada. Lalu zaman postmodernisme itu masuk kepada zaman yang disebut percampuran kebenaran atau dibilang pluralisme, dibilang sinkritisme dan sebagainya, bahwa antara iman dan budaya sebenarnya apa saja sedang tercampur. Misalnya orang Kristen Tionghoa, orang meninggal 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, 1000 harinya itu budaya. Orang bilang itu kebudayaan tradisional di Jawa, tetapi saya menemukan banyak ketika saya ada di Yunan, di China, itu saya menemukan orang sana juga merayakan 100 hari, 1000 hari. Karena keyakinan mereka setelah 1000 hari, roh manusia itu pulang ke langit gitu. Jadi menurut saya budaya-budaya yang ada, percampuran kebudayaan ini lebih karena spirit zaman. Nah, kadang-kadang sulit memisahkannya. Nah, ketimbang kita menghakimi dan menuduh menyalahkan, lebih baik bagaimana kita meneranginya, mencari jembatan di mana kita bisa melihat itu sebagai wahyu umum. Misalnya di Imlek itu hiasan paling nomor 1 adalah huruf Fu atau Hoki, ya. Huruf Fu atau Hoki, ya. Nah, di situ huruf Fu atau Hoki, Anda yang bisa bahasa Mandarin pasti kebayang, ya. Sebelah kiri saya itu, sebelah kiri daripada huruf Fu itu dibilang sencebang atau sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Kalau
kita buka Chinese Dictionary itu adalah se yang ditulis di Alkitab adalah jiselu, wahyu. Jadi wahyu. Lalu di sebelah kanan dari atas ke bawah disebut ikotian. Seseorang dengan seluruh hartanya, dengan seluruh yang pernah dicapainya, itu harus dekat dengan wahyu atau firman Tuhan. Baru bisa mengalami hoki atau fu. Nah, fu sendiri kan artinya beruntung, berkat, dan bahagia. Jadi saya suka menggunakan simbol budaya dalam bentuk Hanzi, ini dalam bentuk Chinese kaligrafi, untuk sebagai jembatan memberitakan Injil. Kedua, lempion. Lempion itu kan itu ada seorang, ya, dia benci kepada rajanya yang tiran dan tidak peduli terhadap rakyatnya yang miskin dan kelaparan. Jadi dia sangat benci. Satu kali dia mengadakan pemberontakan. Waktu dia mengadakan pemberontakan, dia bilang, tolong buat lampu merah di rumahmu. Lampu merah di rumahmu. Lalu kalau ada lampu merah di rumahmu, waktu dulu bukan seperti sekarang yang bagus, tetapi pokoknya mereka membungkus sedemikian rupa sehingga tetap lampu merah. Jadi kalau ada lampu merah di tempatmu, saya tidak akan bunuh kamu. Tapi kalau nggak ada lampu merah, saya akan bunuh kamu. Akhirnya singkat cerita malam itu pemberontakan besar-besaran, semua yang ada merah selamat, yang nggak ada merah nggak selamat. Akhirnya itulah kaisar pertama dalam dinasti Ming, namanya Chu Yuanzhang. Ya, jadi dialah orang yang seperti itu. Nah, melihat lempion, saya teringat tentang kisah orang Israel keluar dari Mesir, di mana ada merah, di situ ada keselamatan. Di mana nggak ada merah, di situ bayi-bayi dibunuh. Saya juga teringat dengan simbol bahasa Mandarin yang simplified, itu tentang benar dan adil. Itu pakai huruf I gitu. Itu seperti gelas, di bawahnya ada seperti titik darah. Jadi Alkitab mengatakan tanpa penumpahan darah, tanpa darah tidak ada keselamatan. Ya, jadi kalau dalam tradisional Chinese itu di atasnya ada yang, kau yang, anak domba, dan di bawahnya wo. Siapapun yang mau selamat, dibenarkan dan dianggap adil oleh Tuhan, dia harus menaruhkan diri di bawah anak domba. Pertanyaannya, siapa anak domba? Berarti ada sesuatu yang terkaitan simbol-simbol yang dipakai oleh Chinese ini dengan mungkin dari dulu mereka kenal Tuhan gitu. Jadi saya memperkenalkan domba yang dimaksudkan dalam karakter tersebut. Terakhir misalnya, kalau kita tarik Nuh itu, China itu lahir, sejarah China mencatat, China lahir pada waktu banjir besar. Lalu makanya di situ ada karakter China, artinya bacanya Chuan, artinya kapal. Tapi yang menarik di sebelah kiri kata Chuan itu, yang menarik sebelah kiri adalah perahu, sebelah kanan itu Pako, 8 orang. Nah, dari mana orang Tiongkok tahu di atas kapal itu ada 8 orang? Nah, apakah kita tidak bisa menafsirkan ada terkait dari situ? Jadi saya mempercayainya simbol-simbol ada yang bisa dipakai sebagai wahyu umum untuk memperkenalkan Tuhan Yesus sebagai wahyu khusus daripada Tuhan. Jadi artinya bahwa simbol-simbol di dalam budaya Tionghoa, meskipun kita sudah menjadi Kristen, tidak harus menjadi anti simbol ya. Gitu. Justru bagaimana caranya kita sebagai orang Kristen memberikan makna yang baru di dalam simbol itu sebagai satu jembatan terhadap komunikasi Injil. Saya juga baru tahu nih Muse soal tadi ya, latar belakang lampion itu sebuah pemberontakan terhadap penguasa yang tiran. Terus kalau kita maknai di dalam kekristenan ternyata bisa menjadi satu jalan menceritakan tentang pembebasan Israel dari tanah perbudakan di Mesir pada saat itu dengan lambang sama yang merah gitu ya. Lalu menarik juga tuh Musa tentang bagaimana Tiongkok itu dipercaya lahir sebagai sebuah negara dari banjir besar, lalu ada satu huruf yang punya arti 8 orang di dalam sebuah kapal yang ceritanya hampir sama atau mirip gitu bahkan ya dengan peristiwa Nabi Nuh gitu. Menarik sekali Musa. Nah, Musa begini gitu ya. Selain tadi ya, kita bisa melihat tuh bagaimana komunikasi Injil itu bisa menggunakan simbol-simbol bahkan huruf-huruf Hanzi gitu ya, huruf-huruf Tionghoa gitu. Nah, selain perayaan Imlek,
tentu orang Tionghoa termasuk di Indonesia dan tak terkecuali orang Tionghoa Kristen pun merayakan berbagai festival yang puji Tuhan ya sekarang kita bisa secara terbuka merayakannya. Iya. Selain Imlek kita ada festival Bacang gitu ya. Atau festival Perahu Naga. Selain itu ada Mooncake Festival gitu ya. Nah, maksud dari festival-festival ini gitu ya, mana sebetulnya yang bisa kita adopsi, bisa kita terima gitu ya di dalam kekristenan. Lalu di antara festival-festival ini yang menurut Musa juga ini mesti hati-hati nih karena tidak sesuai mungkin ya dengan ajaran di dalam Alkitab. Ya, misalnya gini ya. Kalau Imlek misalnya ada budaya-budaya kita nggak usah jadikan sebagai jembatan karena sangat rawan gitu loh. Ada yang bisa sebagai jembatan. Misalnya gini, kalau waktu Imlek, kan filsafat orang-orang sekarang Imlek itu filsafatnya satu beruntung, kedua umur panjang, ya. Ketiga facai, makanya orang sini suka bilang kongsi facai, jadi hartanya tambah banyak. Keempat bahagia gitu loh. Nah, karena itu mereka juga ada simbol-simbol yang kalau kita lakukan ini maka kita akan sial. Misalnya gini. Imlek itu kan kalau kita bilang Imlek itu Chunche itu berapa hari sih Imlek itu? Nah, Imlek itu sebenarnya totalnya 15 hari kan. Kalau tahun ini tanggal 1 Februari, penutupannya adalah Cap Gome. Cap Gome adalah penutupan dari Imlek. Itu satu budaya sendiri. Nah, untuk mempersiapkan Imlek, ada kepercayaan bilang kan 7 hari sebelumnya. 7 hari sebelumnya ada perayaan mempersiapkan untuk Imlek. Ada mistis yang mengatakan karena 7 hari sebelumnya itu Dewa Dapur pulang ke langit. Nah, Dewa Dapur pulang ke langit biasanya suka ngelaporin yang punya rumah ini hidupnya gimana nih. Kalau baik tahun yang berikutnya akan bagus, diberkati. Kalau buruk tahun berikutnya berkat dari langit ditahan. Karena itu Dewa Dapur tuh suka lapor. Tapi mau dewa kah mau siapakah manusia lebih pinter. Karena itu mereka kasih Dewa Dapur kue keranjang, ya kan? Kue keranjang itu supaya ngomongnya nggak banyak, lengket karena mulut lengket, terus manis-manis. Disuap ya Musa? Disuap gitu loh. Orang pinternya, orang manusia itu bisa nyuap. Nah, lalu yang kayak gitu-gitu kita nggak perlu ikutin. Kedua, misalnya waktu Imlek jangan makan bubur. Coba bayangkan, 7 hari sebelum Imlek tambah 15 hari, berarti ada 22 hari, ya. Terus orang nggak boleh makan bubur karena kalau orang makan bubur nanti akan miskin di tahun berikutnya. Karena ini nggak boleh dilanggar aturan ini. Jadi banyak orang menghindari bubur, ya kan? Coba kalau 22 hari terus orang Tionghoa nggak makan bubur, kebetulan yang jual orang Tionghoa, ya. Jadi tukang bubur nggak bisa naik tanah suci gitu. jadi tukang bubur nggak bisa ini kan kasihan. Terus nggak boleh potong rambut yang berkaitan dengan ini gunting atau yang tajam karena itu nanti akan banyak orang mengkhianati kita, menyakiti kita dan sakit hati kita. Ada orang nusuk kita dari belakang. Kasihan dong yang usaha salon atau kerjanya di salon nggak dapat uang kan membuat mereka nangis. Yang gini-gini kan nggak bisa diikutin. Jadi ada hal-hal yang bisa diikutin. Tapi ada hal-hal yang kita bisa lihat jalan damainya. Ya, seperti Paulus kepada orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Asal nama Kristus bisa diberitakan. Musa, ada ini enggak contoh-contoh gitu ya. Yang lebih praktis yang bisa dilakukan oleh orang-orang Tionghoa Kristen. Menggunakan budaya Tionghoa ataupun simbol-simbol dari budaya Tionghoa. Untuk mengabarkan Injil, baik ke keluarga maupun rekan yang masih belum percaya kepada Kristus. Tadi kita sudah melihat ya beberapa contohnya dari huruf karakter Tionghoa gitu ya, lalu dari festival Imlek dan Cap Gome tadi ya, simbol lentera juga bisa jadi jembatan gitu. Ada nggak Musa gitu ya, contoh-contoh lain yang lebih praktis lah gitu yang bisa dilakukan nih oleh orang-orang Tionghoa Kristen? Kalau mengacu kepada Imlek, kalau kita percaya ikut orang Beijing Imlek 4720, maka nilai-nilai Imlek yang ditanamkan oleh orang-orang 2000 tahun sebelum Tuhan Yesus atau kurang lebih 1500 tahun sebelum Konghucu,
Nilai Imlek yang pertama itu bersyukur kan? Bersyukur. Karena yang langit itu sudah memberkati. Mengapa Tuhan itu disebut Sang Ti? Ti itu raja. Waktu itu yang berkuasa Huang Ti. Huang Ti itu raja bijaksana. Satu kali orang memuja dia sebagai Tuhan, dia tuh marah, terus dia tuh nyesel gitu loh. Lalu dia nyesel, terus dia tuliskan, saya bukan Tuhan. Yang di atas saya masih ada, makanya disebut Sang Ti. Huang Ti itu raja, Sang Ti itu raja di atas segala raja. Jadi menurut nilai-nilai yang ditanamkan lebih dulu, itu pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberkati sedemikian rupa sehingga bisa panen dan hidup dengan baik. Kedua, nilai yang diajarkan adalah kekeluargaan. Jadi kekerabatan, kekeluargaan itu jauh lebih penting daripada segala pencapaian dan pendapatanmu. Jadi itu sebabnya orang dulu itu zaman yang penting kita harus kumpul sama keluarga. Nah, pemerintah sekarang di Beijing, anak yang nggak tahu hormat orang tua bisa dihukum. Ya, jadi anak diwajibkan menghormati orang tua dengan cara membesuk mereka, ya, mengunjungi mereka. Nah, jadi Imlek kekerabatan. Ketiga adalah bermurah hati. Jadi bermurah hati. Makanya kalau budaya Imlek itu ada namanya angpau. Ya. Jadi maksudnya jadi manusia jangan semua dihitung untung rugi. Tapi ada hal-hal yang kita berikan tanpa diharap kembali. Yang nilai-nilai seperti gini kita bisa teruskan. Semua kalau mau dipandang negatif bisa. Misalnya angpau. Siapa sini suka angpau? Saya suka. Nah, aduh, kalau dia suka, mari kita lihat ceritanya. Ya, angpau itu, jadi angpau itu waktu zaman dulu itu ada namanya makhluk nian. Nian itu jahat. Dia makan apa saja, makan tumbuhan, makan hewan. Kalau tidak dapat, dia akan makan orang. Nah, satu cerita, satu kali keluarga ini mereka kumpul keluarga besar. Kumpul bersama-sama, lalu anak-anak mau tidur. Biasanya orang itu jam 12 malam jangan tidur. Mereka subuh baru tidur pada waktu malam Imlek. Tapi namanya anak-anak kan kepengen tidur. Terus dia satu keluarga di antara mereka bilang gini, "Oh, kamu tahu enggak? Setan makhluknya bisa enggak ganggu kamu. Caranya apa? Masukkan uang di kantong merah. Taruh di perut anak-anak yang lagi tidur." Mereka antara percaya enggak percaya gitu. Jadi ketika anak-anak kumpul di satu ruangan besar, mereka main kartu lah, ngobrol lah. Ketika subuh mereka juga ngantuk. Waktu mereka ngantuk, mereka periksa kamar anak-anak. Ternyata anak-anak masih ada. Tapi angpaunya hilang. Ternyata setan suka angpau. Barang siapa suka angpau sama dengan? Kan nggak bisa. Jadi masa sama dengan anak setan kan nggak. Tapi yang kita mau pelajarin dari segi positifnya, dia itu ya bisa berikan gitu loh. Ya, jadi jangan pelit berbagi. Itu makna pertama. Ketimbang makna berikut dari Imlek yang beruntung, lancar, ada sial, ada rugi, ada hoki dan sebagainya. Jadi menurut saya kita kembalikan maknanya seperti itu. Nah, ini bagaimana Muse memilah antara sesuatu yang bernilai kebenaran dengan sesuatu yang justru nilainya tadi ya seperti mitos kayak misalkan angpau gitu ya, itu berkaitan dengan satu makhluk yang menyeramkan, nian tadi ya. Lalu dikasihlah angpau supaya anak-anaknya selamat, tapi angpaunya hilang. Nah, itu seringkali kan kita orang Tionghoa tidak begitu memahami bahwa di dalam satu budaya itu ada antara nilai kebenaran dan dengan mitos itu sudah bercampur aduk gitu Muse. Nah, bagaimana kita memilah antara ini sesuatu yang benar yang bisa kita maknai baru dengan sesuatu yang sebetulnya ini mitos gitu. Ya, prinsipnya firman Tuhan. Saya ulangin, Kolose 2 ayat 8 berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, sekarang banyak filsafat palsu. Zaman sekarang bukan lagi secara teologis dan secara historis, bukan lagi dinilai sebagai postmodernisme, tetapi zaman sekarang disebut post-truth. Post-truth itu, aku suka maka itu benar. Itu post-truth. Semua yang disukai banyak orang, maka kita anggap itu sebagai suatu kebenaran. Harusnya orang Kristen sejati berpegang pada Alkitab. Itu benar, maka aku suka. Ada beda. Aku suka maka itu benar dan itu benar maka aku suka. Itu
menyangkut bahwa sekarang ini banyak hal mengaburkan orang sehingga orang tidak bisa lagi standarnya Alkitab. Mereka malas kembali ke Alkitab. Ya, harusnya kan kita membuat dunia semakin bernapas gerejawi atau semakin bernapas iman Kristen. Tapi yang ada adalah sekarang gereja atau orang Kristen semakin duniawi karena bercampur dengan hal-hal demikian. Karena itu firman Tuhan bilang hati-hati, ya. Mana yang bisa dijadikan jembatan, mana yang itu sifatnya mistis dan tidak bisa. Jadi seperti itu. Tetapi jangan juga semua budaya ditolak dan dianggap dosa. Kita hidup dalam dunia yang berbudaya, ya. Jadi lebih baik kita cari jembatan supaya orang bisa mengenal Kristus. Ya, jadi prinsipnya firman Tuhan harus sebagai satu patokan. Ya. Oke. Kalau tadi bicara soal firman Tuhan sebagai patokan, lalu Rasul Paulus bilang hati-hati dengan filsafat-filsafat kosong tadi ya, Musa. Yeah. Nah, kalau kita berbicara mengenai sebuah budaya, termasuk budaya Tionghoa gitu ya, di baliknya itu kan seringkali produk budaya apapun yang lahir dari satu konteks itu berkaitan dengan belief system gitu ya, dengan filsafat, dengan sistem kepercayaan, dengan value-value tertentu. Nah ini gimana Musa menjembatani apa ya istilahnya tuh worldview in conflict gitu ya, antara satu produk budaya yang memiliki satu sistem kepercayaan dengan kekristenan yang juga memiliki satu sistem kepercayaan yang kita yakini sebagai satu kebenaran, Musa. Ya, diyakini sebagai satu kebenaran, tapi belum tentu itu kebenaran. Jadi seperti tadi, karena itu diikutin, sudah berkembang turun-temurun, gitu ya. Terus orang mempercayai sebagai satu kebenaran, padahal tidak seperti itu. Misalnya, orang-orang Kristen di gereja sering diajari ada 4 jenis kasih dalam Alkitab. Apa coba? Agape, Philia, Storge, terus Eros. Lihat ya, karena Pak Yogi, alumni sekolah Alkitab mengajarkan ada 4 jenis kasih di dalam Alkitab. Agape, Philia, Storge, Eros. Pertanyaannya, kata siapa? Kata yang mengajarkan. Nah, kata yang mengajar. Kata yang mengajar itu kata siapa? Kata yang mengajar lagi. Padahal sejujurnya kita harus buka sekarang ini. Sekarang zaman teknologi maju, kita bisa lihat Alkitab dalam bahasa Yunani. Ternyata dalam bahasa Yunani kasih cuma 2, agape dan philia. Lah dari mana Storge dengan Eros? Itu adalah kebohongan yang turun-temurun yang dianggap sebagai satu kebenaran. Jadi itu sebabnya dikatakan hati-hatilah terhadap filsafat yang palsu. Tentu satu, kita harus kenal firman Tuhan. 2, memang kita bukan dari dunia tapi anak Tuhan dari sorga. Tapi sisi lain Tuhan mengutus kita masuk ke dalam dunia. Yang artinya harus masuk ke dalam dunia. Tuhan Yesus waktu masuk ke dalam dunia masuk lewat satu budaya Yahudi. Ya, waktu dia berinkarnasi. Artinya tidak mungkin yang sorgawi tidak masuk ke dalam satu budaya. Juga iman Kristen, kita bawa nilai-nilai Alkitab, kita melihat budaya, ketimbang kita menghakimi dan orang lari, lebih baik kita cari jembatan, tentu yang mana bisa dijadikan jembatan, untuk memberitakan Kristus sehingga kita bisa menerangi budaya. Jadi gitu. Jadi walaupun produk budaya kaitan dengan belief, kadang-kadang bukan juga berdasarkan Tuhan dan bukan Tuhan, tetapi berdasarkan nilai-nilai humanisme, nilai-nilai moral, itu yang sebenarnya lebih banyak diajarkan di Tiongkok. Iya. Oke, jadi ini sesuatu yang penting ya Musa, bahwa sebelum kita mengkomunikasikan Injil lewat pendekatan budaya, justru kitanya sendiri juga harus paham dulu tentunya dengan firman Tuhan ya Musa. Jadi jangan sampai nih kita mencoba mengkomunikasikan Injil lewat budaya, tapi kita sendiri nggak paham gitu ya. Kayak tadi persoalan 4 jenis kasih gitu yang selama ini juga ternyata keliru ya Musa ya. Oke, Musa, nih tadi sesuatu yang Musa sampaikan juga cukup menarik ya, mengenai nilai-nilai di dalam perayaan Imlek. Itu kan soal kekerabatan, soal family gitu ya. Nah, tetapi seringkali juga di dalam keluarga yang masih belum percaya gitu ya, sebagian mungkin ada yang masih Konghucu tadi, masih Buddhis atau masih tahulah keyakinan-keyakinan orang Tionghoa. Seringkali juga budaya menjadi kalau boleh dikatakan sumber konflik nih Musa, antara si orang yang sudah menjadi Kristen dengan
yang bukan Kristen nih. Musa ada masukankah atau ada tips? Karena ini seringkali di jemaat itu terjadi nih Musa. Bagaimana sebetulnya kita menyikapi satu perbedaan pemahaman tentang budaya, terutama dengan keluarga kita yang belum percaya, bisa menjadi jembatan, menjadi batu loncatan, dan bukan menjadi batu sandungan justru yang membuat mereka menjadi antipati terhadap kekristenan. Ya, jadi pertama, menurut saya ajaran-ajaran yang ada Tiongkok dipengaruhi oleh 4 nilai. Ya, 1 Taoism, 2 Konfusius, 3 Buddhism, dan keempat yang namanya Shintoism. Itu membuat satu nilai. Sekarang untuk membedakannya juga sulit. Itu semuanya sudah bercampur gitu. Nah, merubah orang itu tidak pernah gampang. Sehingga orang berkata kalau kamu ingin mengubah dunia, ubahlah dirimu sendiri. Ya, Tuhan Yesus membantu kita merubah diri sendiri untuk berbelas kasihan kepada mereka yang tertipu oleh filsafat duniawi, gitu ya. Lalu bagaimana dengan kasih kepada Kristus, kita lihat mereka selalu ada jalan masuk. Jadi selalu ada wahyu umum dalam setiap budaya. Karena Tuhan mengasihi bangsa-bangsa, ingin menyelamatkan bangsa-bangsa. Karena itu setiap produk budaya ada saja wahyu umum yang bisa menjadi jembatan. Ya, jadi saya lihatnya seperti gitu. Tetapi unsur kita kembali kepada Imlek. Imlek itu kan ada kekerabatan. Kekerabatan salah satunya adalah soal bagaimana kita menghormati orang tua. Kalau kita mau menginjili orang Tionghoa, saya di Bandung ini sudah masuk berapa ratus rumah untuk ketemu orang Tionghoa gitu ya. Baik yang percaya ataupun banyak juga yang belum percaya waktu itu. Ya, kita jangan menghakimi mereka dengan budaya mereka. Kita jangan judgement atau menyalahkan mereka dengan pemahaman mereka. Ya, tapi kita masuk dengan kasih, karena itu dengan kasih kita belajar menghormati mereka. Menariknya dalam bahasa Mandarin kan hormat orang tua itu disebut xiao. Xiao. Xiao itu atasnya lao, jadi atasnya itu orang tua, bawahnya itu anak. Jadi orang yang tahu menghormati itu seperti anak sedang menggendong orang tuanya. Dan orang tua kan biasanya lututnya sakit. Kalau digendong anak kan dia merasa ringan. Nah, bagaimana tanda kutip kita menggendong orang tua yang kita temui untuk menyampaikan Injil Kristus adalah cari jembatannya gitu. Jadi justru jangan langsung menghakimi ya, Musa, terhadap simbol-simbol budaya yang mungkin ya Musa masih mereka yakini. Tapi bagaimana kita juga bisa mencari jembatan dengan pemahaman bahwa dalam segala bentuk budaya itu ada wahyu umum di dalamnya gitu, yang Kristus sudah membuka jalan sebetulnya untuk kita masuk supaya bisa menginjili. Oke, Musa, buat yang terakhir nih Musa dalam diskusi kita hari ini, ada nggak Musa pesan-pesan nih yang bisa Musa bagikan kepada pemirsa Suar nih yang ada di manapun mereka berada, yang mungkin mereka punya beban gitu ya, menginjili kepada orang-orang Tionghoa gitu ya. Lalu bagaimana cara yang paling efektif tadi untuk mengabarkan Injil kepada mereka, khususnya melalui simbol-simbol budaya, melalui ekspresi budaya ataupun melalui festival-festival yang ada, Musa? Ya. Nomor 1 adalah kenalilah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan firman-Nya. Jadi ini sebagai patokan kita. Kedua, ketimbang kita menghakimi, kebanyakan yang menghakimi budaya itu juga nggak ngerti budaya kok. Ya, jadi nggak ngerti latar belakang budaya. Jadi pelajarilah budaya itu, supaya dari situ kita bisa lihat relasinya di mana. Kan filsafat Tionghoa itu mengatakan yokuansi ciu me yokuansi. Kalau kita melihat satu hubungan, maka nggak ada masalah, sesulit apapun itu. Jadi kita yokuansi, kalau kita menjalin hubungan, me yokuansi, maka nggak ada masalah. Jadi kita lihat seperti itunya. Lalu kita terapkan dengan nilai-nilai Tionghoa, budaya Tiongkok yang luhur, yang mengajarkan bagaimana hormat orang tua, berterima kasih kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama, jangan pelit. Nah, dari situ kita bisa masuk kembalikan kepada ini, jadi diskusi cenderung lancar. Ya, ketika diskusi cenderung lancar, hati orang cenderung terbuka. Ketika ia dihormati, ia dihargai, dia cenderung bisa menerima kita untuk berdiskusi.
Dari diskusi itulah kita bisa lihat apakah Roh Kudus sudah membuat dia waktunya untuk percaya Tuhan Yesus atau belum. Gitu. Oke, sedikit tambahan, Buse. Karena tadi ada yang penting ya. Bagaimana kita selain mengenal Tuhan kita terlebih dahulu, kita juga harus mendalami firman Tuhan, lalu kita punya punya relasi yang baik dengan orang yang akan kita injili, lalu kita mesti memahami budaya Tionghoa gitu ya, apalagi budaya Tiongkok itu termasuk peradaban paling tua di dunia. Dan tadi Busa ada satu statement yang cukup tajam gitu ya, seringkali ketika kita menghakimi budaya Tionghoa, kitanya sendiri nggak paham gitu ya. Busa mungkin ada nggak informasi tambahan nih kepada sahabat Suar semuanya, entah website, entah buku-buku gitu ya, bagaimana kita bisa mempelajari atau mendapatkan informasi mengenai budaya-budaya Tionghoa tadi, Musa? Ya, saya di Indonesia ada yang budayationghoa.com atau .org itu untuk yang berbahasa Indonesia bisa memahami dari situ. Lalu kalau bisa bahasa Inggris banyak sekali literaturnya. Kalau susah budaya, buka aja Wikipedia yang dalam bahasa Mandarin sama bahasa Inggris yang kadang-kadang berbeda dengan bahasa Indonesia karena sumber-sumber atau kutipan-kutipan di dalamnya berbeda gitu ya. Dan terakhir adalah ada banyak kok cerita-cerita. Saya sendiri menulis 29 buku dan beberapa buku di antaranya adalah tentang budaya mempengaruhi nilai lewat cerita gitu. Karena orang Tionghoa suka bercerita dan kita masukin lewat cerita. Iya. Terima kasih banyak Busu untuk perbincangan yang luar biasa, Busu. Bukan biasa di luar, tapi ini luar biasa ya. Mungkin kita juga banyak yang baru tahu loh, ternyata ada begitu banyak produk-produk budaya dari budaya Tionghoa yang justru kita bisa masuki sebagai jembatan mengabarkan Injil gitu ya. Lalu juga terima kasih Musa sudah memberikan hal-hal yang praktis gitu ya. Bagaimana kita orang Tionghoa akan mengabarkan Injil kepada sesama kita orang Tionghoa. Dan mudah-mudahan setelah dari siaran kita hari ini juga ada banyak sahabat-sahabat Suar yang mulai tergerak untuk... Saya ada satu statement penutup. Ya, ada lagu Indonesia, bagaimana tidak Tuhan kan sayang pada Indonesia bangsa yang besar. Indonesia 270 juta Tuhan sayang. Tiongkok, di dataran Tiongkok lebih dari 1,4 miliar dan ditambah Chinese overseas di seluruh dunia termasuk Indonesia, bangsa Tiongkok hampir mencapai 2 miliar. Yang 270 miliar saja disayang Tuhan. Mengapa Tiongkok dan Tionghoa tidak disayang Tuhan? Sangti Chen Ai Huaren. Tuhan sungguh-sungguh mengasihi orang Tionghoa ya, Busa. Baik, sahabat Suar dimanapun Anda berada, kita sudah tiba di penghujung tea time kita hari ini. Kita sudah belajar banyak hal hari ini mengenai budaya Tionghoa dan penginjilan. Kita sebagai orang Kristen diundang untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, termasuk orang-orang Tionghoa. Dan hari ini kita juga sudah diberikan banyak kesempatan untuk membuka pikiran dan pemahaman kita. Ternyata perayaan-perayaan yang kita lakukan, termasuk Imlek, itu bisa menjadi satu jembatan untuk mengkomunikasikan Injil. Sebab Tuhan mengasihi semua bangsa, termasuk orang-orang Tionghoa. Terima kasih untuk kebersamaannya, Musa, selama hampir 40 menit ini. Terima kasih juga sudah membagikan banyak hal kepada kami semua, dan Tuhan memberkati Musa dan pelayanan juga yang Musa lakukan. Dan sampai berjumpa kembali di dalam Tea Time di segmen-segmen berikutnya. Masih kita akan membahas begitu banyak topik-topik mengenai kehidupan berjemaat, kekristenan, dan edukasi. Relevan, kasual, tetapi tetap dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku rindu engkau.
Oh